pemimpin yang baru, pasangan calon pemimpin yang baru yang akan mengantarkan cita-cita bangsa kita jadi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Tapi beberapa bulan terakhir, mungkin ada hitungan 6 bulan, demokrasi negara kita ini mulai dalam titik yang sungguh darurat. Kenapa saya katakan demikian? Karena pemimpin negara yang harusnya mengayomi semua demokrasi, hak asasi manusia, ternyata menjadi pemimpin yang sudah kehilangan negarawanannya. Ya, kita bisa melihat dimulai dari adanya intervensi pemimpin melalui putusan Mahkamah Konstitusi, melalui kementerian-kementerian sampai aparat desa, bahkan TNI Polri tidak lagi mahasiswa, karena pikiran mahasiswa itu adalah betul. Tapi sorenya kita dibombardir dan 4 pahlawan reformasi meninggal di kampus ini. Tapi apa hasilnya? Hasilnya adalah reformasi hukum, reformasi pemerintahan, demokrasi berjalan, civil society naik. Tapi 26 tahun kemudian kita melihat, waduh, ini ada gejala-gejala reformasi, kemudian itu tidak akan berjalan dengan baik lagi. Kenapa? Trisakti ini memaknai 3. Trisakti ini mengemban nama yang luar biasa sebetulnya maknanya. Pertama, berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan yang ketiga yang sekarang hampir dilanggar banyak orang, berkepribadian dalam kebudayaan. Kampus itu tempat mengajari etika. Tapi kemudian kalau di luar itu kemudian etika dilanggar, ini kan menjadi persoalan bagi kami. Guru besar tidak akan bisa mengajari lagi mahasiswa untuk beradab, untuk beretika. Kalau ternyata, Prof, itu cuma omongan di kampus saja. Di luar peradaban tidak dibutuhkan. Apa jadinya? Nah, 26 tahun yang lalu kita memperjuangkan itu. Dan sekarang 26 tahun yang berikutnya kita ingatkan. Kita ingatkan kembali, mari kalau negara ini ingin mencapai tujuannya, ingin kemudian demokrasi, ingin keadilan, kan cuma 4 sebenarnya tujuan Indonesia merdeka. Pertama, melindungi rakyatnya, mencerdaskan kehidupan bangsanya, kemudian membuat adil dan makmur dan ikut dalam perdamaian dunia. Kalau proses-proses kepemimpinan tidak dilakukan secara beradab dan beretika, maka jangan harap tujuan Indonesia merdeka akan tercapai. Nah, kita masyarakat kampus menyampaikan itu. Dan hari ini pun saya terpanggil karena mahasiswa yang bergerak duluan. Bukan kemudian saya mendorong mereka untuk bergerak. Mereka ini belajar yang tadi itu. Kalau mereka ujian nyontek saja, tidak lulus dia harus terima. Tapi kalau kemudian ingin lulus tanpa ikut ujian, ingin jadi sarjana tanpa ijazah, itu adalah orang yang tidak beretika. Dan di kampus itu diajarkan. Kami sedih kalau kami mengajarkan kampus harus beretika, mahasiswa beretika, di luar etika dikoyak. Ini menjadi panggilan. Dan kami ini adalah melengkapi para guru besar yang sebelumnya sudah berbicara. Tadinya kami berpikir cukuplah 58 universitas sudah menyuarakan. Tapi ternyata itu berjalan terus seperti biasa. Maka kami pun terpanggil untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh beberapa perguruan tinggi. Dan di sini sebenarnya kami berkumpul betul-betul. Saya mendorong mahasiswa, karena bukan mendorong, saya ngikut mahasiswa. Tuturi Handayani, mahasiswa duluan yang punya gagasan ini. Dan hari ini kita di tubuh yang sama, mengingatkan kembali 26 tahun yang lalu, pahlawan reformasi gugur di sini. Jangan sia-siakan, kita punya utang terhadap mereka. Apa utangnya? Membuat negara ini berdemokrasi, reformasi untuk menuju keadilan dan kemakmuran. Itu kira-kira gagasan.